Jadi tidak mesti kalau disembunyikan itu mesti ikhlas, ya guru mesti juga disembunyikan itu kalau niatnya juga keliru ya bisa tidak hamba Allah. Misalnya orang pengumuman ini sedekah dari hamba Allah, kalau tombolnya dicawe hamba Allah itu sapa? Aku. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Shadaqallahul azim. Intubtu, jika kalian menampakkan, as-shadaqati, sedekah, baik sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Kalau jamak begini berarti bisa yang wajib, bisa yang sunnah. Yang wajib disebut zakat. Fa ni'ma hiya, maka itu bagus. Fa ni'ma hiya, maka itu bagus. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya. Wa tu'tuha, dan kalian memberikannya. Memberikannya al-fuqara, kepada orang-orang fakir. Fahuwa, maka ia adalah khairun, lebih bagus, lakum, bagi kalian. Wa yukaffiru, dan dia Allah akan menghapus. Artinya karena sebab sedekah kalian, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan itu, dia akan menghapus ankum, dari kalian, min, dari sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabirun, maha mengetahui. Dan kalau khabir ini maha mengetahuinya dengan sangat teliti. Jadi Allah itu maha mengetahui dengan sangat teliti. Ayat ini terkait dengan menampakkan sedekah atau menyembunyikannya.
bahwa sedekah itu ada yang terang-terangan, tapi ada yang sembunyi-sembunyi. Dan itu sama-sama baiknya. Jadi ditampakkan juga baik, disembunyikan kalau itu berhubungan dengan pemberian kepada orang fakir. Nah, di ayat ini kalau disembunyikan dan langsung diberikan kepada orang fakir yang membutuhkan, ini sebutannya fahuwa khairul lakum. Cuman di ayat ini, di keterangan di tafsir Jalalain ini saya bacakan, itu betul jika kalian menampakkan itu dihiru, ini ngetokno, jadi terang-terangan. As-shadaqati, yaitu shadaqah ay an-nawafili, an-nawafila, yakni shadaqah sunnah, fani imma hiya, maka itu bagus. Ay nikma syai'an ibda'u, yakni sesuatu yang ditampakkan, yaitu sedekah tampakkan itu baik. Wa itufuha aitu sirruha, jika kalian menyembunyikannya. Wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik dari apa? Min ibda'iha, daripada menampakkannya. Wa ita'ihal awliya, dan menunaikannya oleh orang-orang yang mampu itu. Amma shadaqatul fardi, adapun kalau sedekah yang wajib, jadi ini ibadah sedekah sunnah. Adapun sedekah yang wajib, zakat dan sebagainya, fal afdalu, maka yang lebih afdal izharuha, adalah menampakkannya. Tujuannya apa? Liyuqtadabi, supaya dijadikan contoh, supaya diikuti. Wali Allah yutahu wa itahu al fuqara muta'ayyinun, dan supaya di samping supaya diikuti oleh orang lain yang terutama sing rodok medit-medit itu, DLOI juga untuk bisa dipetakan orang-orang fakir yang tertentu. Di samping itu, di keterangan yang lain, dengan ditampakkannya kalau itu sedekah yang wajib. Sedekah wajib itu berarti zakat, supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi ditampakkannya itu memang tujuannya untuk supaya diikuti, juga supaya jelas mana orang fakir yang sudah dikasih dan belum. Juga tujuannya untuk menghilangkan fitnah. Kalau disembunyikan semua, maka orang-orang bisa bisa bilang, oh tiba wong iku sugih tapi gak tahu zakat, gara-gara disembunyikan semua. Jadi seandainya disembunyikan semua, bisa menjadi fitnah begitu.
padahal dia itu beriman, wong ya sugih tapi tiba gak tau zakat. Medit, wong mulai medit kok kene berarti ya medit gak apa-apa misalnya. Itu kan berarti akan menjadi contoh yang tidak baik. Jadi dengan ditampakkan itu akan terhindar dari fitnah. Cuma kalau sedekah yang sunnah itu lebih baik disembunyikan, apalagi langsung diberikan kepada orang fakirnya itu. Wa yukaffiru, bahwa sedekah baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan itu ini bisa menghapus dosa. Jadi wa yukaffiru ankum mim ba'di sayyi'atikum, yaitu sebagian dari dosa-dosa kalian. Loh kok sebagian? Ini minnya min lil ba'd, tidak semua dosa. Jadi dengan sedekah, dengan zakat itu ada sebagian dosa yang diampuni oleh Allah. Loh kok gak kabeh? Sebab ada dosa, terutama dosa-dosa yang besar-besar, hanya bisa dihapus bukan dengan zakat, bukan dengan puasa, bukan dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi hanya bisa dihapus kalau orangnya bertobat. Yang umumnya bisa dihapus itu khusus untuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang cilik-cilik itu otomatis kehapus. Tapi nek dosa gede, dosa zina, dosa nyolong, dosa menyekutukan Allah, dosa membunuh misalkan, itu nggak cukup terampuni hanya dengan ibadah amal soleh. Harus disertai dengan, diawali dengan taubat. Nek gak taubat gak disempurna, gak terhapus. Seperti sholat kita yang kita lakukan itu juga bisa menghapus dosa, tapi itu dosa-dosa yang gede. Itu dosa-dosa yang kecil. Nek dosa gede tadi koyok sing saya contohkan tadi itu harus bertobat. Lah kembali kepada menampakkan dan menyembunyikan itu. Loh, katanya kalau sedekah itu, kalau beramal soleh itu kudu ikhlas. Lah kok di sini ditampakkan itu kok kata ayat ini kok baik? Begini, menampakkan itu tidak mesti nggak ikhlas. Jadi menampakkan dan orang lain bisa lihat itu tidak bisa kemudian dinilai bahwa itu tidak ikhlas. Ketok wong iku guru mesti gak ikhlas. Jenengan sholat subuh tadi itu ketok wong apa? Halo. Jenengan sholat itu ketok wong apa? Yo ketok wong tanggane sampai ngangkel. Jadi dilihat itu belum tentu nggak ikhlas. Ikhlas itu tempatnya di hati, bukan ketok wong apa ora. Ketok wong tapi atine tetep, hatinya tetep karena Allah, yaitu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak diukur kelihatan orang apa enggak. Ikhlas itu diukur niatnya berbuat kebaikan itu
Untuk siapa? Golek ridhone sapa? Kalau yang dituju ridhonya Allah kelihatan apa tidak kelihatan, itu tetap dinilai ikhlas. Sampai nek sholat jamaah mesti ketok wong akeh. Wong kamu kan jamaah sembunyi-sembunyi. Ya, kok jamaah sembunyi-sembunyi. Mesti kalau jamaah mesti kelihatan orang. Kecuali nek sampai sholat dewe di kamar tutup itu ya bisa. Lampunya dipateni terus gawe klambi bisa. Tapi kalau di masjid mesti kelihatan orang. Lah selama hatinya itu tetap karena Allah, kelihatan orang apa enggak kelihatan orang, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak diukur dari ketok apa enggak ketok. Karena itu di ayat ini Allah menyebut bahwa kalian menampakkan sedekah itu baik supaya jadi contoh yang lain. Sebab kebaikan itu kadang-kadang kudu ditularno. Jadi kudu ditularkan. Ada orang yang sebenarnya mau berbuat baik tapi kerono gorono sing nyemangati, akhirnya tidak tergerak berbuat kebaikan. Ketika ada yang mencontohi, langsung ikut berbuat kebaikan. Nah, niat ikhlasnya sing ditoto atine. Jadi sing ditoto atine. Jadi tidak mesti kalau disembunyikan itu mesti ikhlas ya guru, mesti juga disembunyikan itu kalau niatnya juga keliru ya bisa tidak ikhlas. Hamba Allah misalnya orang pengumuman ini sedekah dari hamba Allah, harus tonggolnya dicawe hamba Allah itu sapa? Aku. Utawa hamba Allah RT 1 RW 2 hamba Allah tapi alamatnya lengkap ya bodoh aja. Jadi prinsipnya gitu, bahwa di sodako itu diperlihatkan ya baik, disembunyikan lebih baik kalau itu sasarannya langsung orang fakir miskin. Tujuannya apa? Disembunyikan lebih baik kalau itu langsung kepada fakir miskin. Juga untuk apa? Kan kadang-kadang ada orang itu nek dikongkon, nek diketokno itu orangnya itu nggak berani datang. Ada orang itu kalau diperlihatkan nggak mau. Memang aku butuh, tapi ketika ngomong ya aku isi. Ada yang begitu. Jadi ada yang seperti itulah. Kalau begitu berarti sing apik wis kau usah diketokno. Tapi ketika ada tujuan yang baik, sebagaimana dijelaskan di tafsir Jalalain ini, utamanya yang wajib-wajib. Amma shadaqatul fardhi fal afdalu idharuha liyuqtadabi. Adapun sedekah yang fardu yakni zakat dan sebagainya itu afdalnya diketokno supaya diikuti, jadi teladan. Contoh supaya itu. Lah untuk dicontoh kan harus bisa dilihat.
Jadi lah tetap, tapi tetap hati ini kudu harus diluruskan, ditata supaya niatnya tetap semata karena Allah. Dan seandainya disembunyi, gak boleh ditampakkan, ya kita nggak bisa nyontoh Nabi juga. Seandainya Ka'bah itu disembunyikan, kita nggak mungkin bisa nyontoh Nabi, nggak mungkin bisa nyontoh Abu Bakar, nggak bisa nyontoh Utsman bin Affan. Wong Ka'bah didelikno. Nah kita bisa nyontoh Nabi, kita bisa nyontoh sahabat Utsman karena ada yang ditampakkan. Abu Bakar As-Siddiq pernah bersedekah itu dengan seluruh kekayaannya kepada Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar ini tersemangati, Masya Allah, Abu Bakar kaya 14. Dan itu kita tahu ceritanya ya karena ditampakkan. Sekali lagi, ikhlas itu urusannya dengan hati. Ikhlas itu urusannya dengan hati. Lah, dulu pernah saya sampaikan, ikhlas itu ini termasuk ikhlas ya. Ada yang ikhlas itu kelas pedagang. Jadi ada ikhlasnya pedagang. Jadi ikhlas itu ada yang kelas pedagang. Yang kelas pedagang, ini kelas pedagang. Yang kelas pedagang itu biasanya dia berbuat baik. Jadi dia berbuat baik, baik itu ibadah sholat, baik zakat, baik sedekah, baik itu termasuk sholat malam, sholat tobat, sholat hajat. Kalau kelas pedagang itu mesti pertanyaannya begini. Apa jenenge kula niku nek salat begini oleh fadilai nopo? Kula nek istiqomah salat Tuhan niku oleh nopo? Barang dikandani sampe nek belum istiqomah salat Tuhan, kok sampean diparingi rezekine lancar. Nanti semua persoalan-persoalan hidupnya oleh Allah dikasih jalan keluar. Akhirnya semangat. Akhirnya sholat malam tujuannya apa? Dia punya usaha, usahanya itu wisroto, apa namanya, sudah hampir ini, supaya oleh Allah dimudahkan semua urusannya oleh Allah, usaha lancar kabeh, dia tiap malam sholat malam. Dan itu mintanya bukan kepada orang, bahwa dia beribadah begitu supaya Allah nolong kesulitannya, sehingga sing asale sulit jadi gampang, sing asale didik jadi akeh, supaya diakehno sama Allah. Ngono iku ya ikhlas. Itu ikhlas. Jadi itu masuk ikhlas. Karena apa? Sandarannya tetap Allah. Jadi termasuk ikhlas. Koyoke kita itu kelasnya terus pedagang. Kalau kita itu kelas pedagang. Bukti ini sholat rong rakaat mulai sing dijaluk pakai. Jual mesti utang bolong lunas mesti. Lalu tambahi sholat meneh niki ana napa jenenge
usaha kula sing mriko niku kotok seret Gusti sampai lancapno ngono. Kenapa itu disebut ikhlas? Sebab harapannya tetap kepada ada yang kelasnya itu kelas hamba sahaya. Hamba sahaya itu karena takut. Kalau kelas pedagang itu karena berharap dari Allah, berharap mudah rizki dan sebagainya. Jadi, tapi harapannya ke Allah. Awak mereka kata enak ini aku tak poso ini, saya tak puasa. Mudah-mudahan dengan puasa saya ini apa yang sampai hari ini belum dijabah oleh Allah dijabah sama Allah. Terus dikai bonus sampai Allah dikai sehat misalnya. Tapi tetap harapannya kepada Allah. Kalau hamba sahaya itu semata karena takut. Hamba sahaya itu kan gak dibayari. Jadi dia taat itu sama majikannya itu karena takut saja. Itu nek gak dikai pangan ya karena takut. Lah yang paling tinggi itu karena bersyukur kepada Allah. Jadi ibadahnya karena bersyukur. Ikhlasnya itu wujudnya ini. Jadi ikhlas bahasanya ini merdeka, orang merdeka. Yang mana ibadahnya semua didasari karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab keibadatan bahwa orang dia gak ngurus bahwa dia ibadah itu semata-mata sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Sampai kok sergap jamaah nggih kula mesti kaya mripat pirang puluh tahun. Matur suwun kula nggih ibadah. Sampai kok dino Senin kok wis barang kok ya poso. Ya awak kula niki dikai sehat barang niku wis suwe. Ya Allah. Terus matur suwun kula sama Allah itu ya gini. Dan ini yang pernah dijawab oleh Nabi ketika Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi niku kan wis jelas swarga. Halo. Nabi itu jelas ahli surga. Siji karo kita niki sampai wis jelas mlebu surga. Berkedek. Kanjeng Nabi itu wis jelas ahli surga. Tapi ibadahnya itu ngalahno sing gak patek jelas ini. Sholat malamnya baik ibadah-ibadah yang lainnya itu kalau sing ngalah, padahal Nabi itu jelas ahli surga. Makanya terus sama Isa ditanya, jenengan itu kan jelas ahli surga, dosane jenengan kabeh wis disepuro sama Allah. Tapi kenapa kok sampai seperti itu? Bahkan kaki Nabi sampai bengkak, bukan karena asam urat, karena peredaran darahnya kurang lancar, karena mungkin duduknya lama atau berdirinya lama. Jawaban Nabi apa?
atuhibbu an akuna abdan syakur. Ini kalau dibahasakan sederhana, bahwa saya itu senang kalau saya ini digolongkan hamba Allah yang pandai bersyukur. Justru karena saya dikasih oleh Allah sebeginian banyak karunia itu, atur suun saya ya seperti itu. Jadi motivasinya itu sebagai wujud rasa syukur. Sampai sholat ya sebagai wujud rasa syukur. Zakat sedekah ya sebagai wujud rasa syukur. Karena zakat sedekah itu ya tetap yang diberikan itu tidak semuanya, tetap sebagai. Jadi sebagai bentuk syukur. Kemudian ayat berikutnya 272. Ayat ini terkait dengan keengganan Rasulullah. Jadi suatu saat Nabi itu rodo kecewa dengan orang-orang musyrik. Kan Nabi itu dermawan, Nabi dermawan, gak peduli wong iman, gak peduli sapa ae, nek wong susah mesti dibantu sama Nabi. Itu loh. Termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman. Pokoknya selama mereka tidak tidak terang-terangan memusuhi agama ini, mereka susah sama Nabi dibantu. Karena membantu orang-orang hamba Allah baik yang tak beriman, sebab walaupun mereka tak beriman kan hambanya Allah juga. Jadi walamma mana'a sallallahu alaihi wasallam minat tasadduqi alal musyrikin liyuslimu nazala. Jadi tatkala Nabi itu enggan bersedekah kepada orang musyrik karena berharap mereka yang disedekahi itu kan supaya masuk Islam, supaya menjadi orang yang beriman. Tiba-tiba mari disodakoi ngono pancet. Tambah gablek. Pancet, tidak berubah-berubah. Padahal harapan Nabi mereka disedekahi itu supaya masuk Islam. Terus turunlah ayat ini. Laisa tidak ada, laisa ora iku alaika ing atase sira budahum utawi maringi petunjuk hum ing wong akeh wong musyrik. Tidak ada kewajiban atas kamu, tidak ada keharusan atas kamu memberi petunjuk mereka. Ai annasu yakni manusia ilat tuhul fil islami, yaitu untuk masuk ke dalam Islam. Innama alaikal balagu, bahwa sesungguhnya kewajiban kamu adalah menyampaikan. Kewajiban kamu itu hanya menyampaikan, kewajibanmu hanya berbuat baik. Termasuk nek ana wong sing butuh ditolong ya tulungan. Terus nanti yang memberi daya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnallaha, tetapi Allah lah yahdi, yang akan memberi hidayah man orang yang yasha'u, yang kehendaki hidayah tahu ila tuhuli fihi, yakni untuk masuk ke dalam Islam. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian infakkan min khairin dari
harta yang baik itu. Khairin di sini maknanya malin. Fali anfusikum, maka untuk diri kalian sendiri, yakni li'anna thawabahu laha, karena sesungguhnya pahalanya itu akan bermanfaat kepada dirinya. Wa ma tunfikuna, dan tidaklah kalian menginfakkan itu illa tiba'a wajhillah, kecuali hanya mengharap ridhonya Allah. Ai sawabahu, yakni balasan pahala darinya, la ghairahu, bukan yang lainnya. Min a'radid dunya, yaitu dari keuntungan-keuntungan dunia. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian infakkan dari harta yang baik itu, yuwaffa ilaikum, pasti akan disempurnakan ilaikum, kepada kalian. Apanya yang disempurnakan? Jazaa'uhu, yaitu balasannya. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya sedikit pun. Karena itu dari ayat ini, jadi Nabi itu sempat menghentikan beberapa sedekahnya itu kepada orang-orang musyrik. Begini, nek sodako itu kan bukan yang wajib. Nek sodako itu sasarannya tidak hanya muslim, tapi kalau zakat yang wajib itu objeknya itu harus orang Islam. Zakat fitrah misalnya gitu, atau zakat itu sasarannya harus muslim, sing wajib-wajib. Tapi nek sodako itu bebas. Kalau sodako meskipun orang yang diberi bukan orang beriman, bukan orang muslim, tetap dapat pahalanya. Ya, yang mencontohi ya Nabi sendiri. Nabi itu punya kebiasaan, ada beberapa riwayat, wallahu alam ini, jadi ada beberapa riwayat Nabi itu suka menolong meskipun orang itu Yahudi sekalipun. Bahkan di beberapa riwayat ada penjelasan di Medina, dekatnya rumah Nabi, kira-kira 300 meter dari dalam Kanjeng Nabi, itu ada ibu-ibu Yahudi buta. Ibu Yahudi buta itu selama Nabi di Medina, ibu ini selalu diberi makanan tiap hari. Jadi selalu dibantu oleh Nabi kebutuhannya, karena memang ibu ini gak punya siapa-siapa. Lah tahunya itu ya setelah Nabi wafat. Kalau Nabi setiap hari membantu itu setahunya setelah wafat. Nah setelah Nabi wafat itu Aisyah itu cerita kepada ayahnya. Ayahnya Aisyah sih Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau cerita kepada ayahnya bahwa ada kebiasaan Nabi itu yang perlu jenengan lanjutkan. Apa itu? Lalu diceritakan Nabi itu tiap hari selalu ngasih makanan ke seorang ibu yang buta, dan dia itu Yahudi. Rumahnya ditunjukkan. Kemudian oleh Abu Bakar kebiasaan itu dilanjutkan. Maka pagi-pagi itu digawat makanan. Lalu bertamulah itu. Dan yang aneh itu begini, si ibu yang diberi makan itu sama Nabi Muhammad itu benci-nya luar biasa.
Cuman Nabi tidak pernah memperkenalkan diri. Jadi ketika memberi bantuan itu yes, beri bantuan. Bahkan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tapi Nabi tetap memberi. Nah, suatu saat itu ketika itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu si ibu itu nggak mau makan. Jadi ketika disuguh ini mengobok di dalam ini cukup pecel ini berarti wong si baco. Ini cukup pecel rompaya yang wajah ini, terus bumbunya ini. Ternyata si ibu ini nggak mau makan. Bahkan lalu bertanya, "Loh, sampean sopo?" Dan sopo. Lalu Abu Bakar menjawab, "Saya orang yang tiap hari memberi makan dengan." Langsung marah-marah ibu itu. "Loh, sampean udah ngaku-ngaku ya. Jangan ngaku-ngaku. Orang yang tiap hari datang ke sini itu orang yang sangat baik. Aku ya Muhammad itu nggak boleh itu aku. Orangnya sangat baik. Ternyata ibu ini nggak kenal. Jadi Nabi itu dijelek-jelekkan. Terus apa bedanya, Bu? Akhirnya kan penasaran, akhirnya Abu Bakar ngaku kepada si ibu ini, "Mohon maaf Ibu, betul bahwa saya ini bukan orang yang biasa, tapi saya itu teman akrabnya. Ibu tahu enggak, orang yang tiap hari ke sini itu saat ini santun sedo, orang yang sudah wafat, karena itu kebiasaannya saya yang ganti." Loh, ini ibu itu nangis. Karena orang yang begitu baik ternyata meninggal. Terus Abu Bakar tanya, "Ibu kenal enggak dengan orang yang tiap hari ke sini?" Ternyata enggak kenal. Enggak kenal. Tapi orangnya baik. Padahal buta. Waktu itu Abu Bakar tanya, "Sampai kok lo nek saya bukan orang yang tiap hari ke sini?" Karena cara menyuguhkannya itu beda. Sebab Nabi itu bukan hanya menyediakan makanan, tapi ibu ini didulang. Mengobong tidak. Wis kaya manake dhewe. Lah Abu Bakar itu gak mau dikekno delok pangkuane untuk ngomong di siji. Dan setelah tahu bahwa itu Rasulullah yang tiap hari itu namanya Muhammad, itu kaget. Teman seakrab saya itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ibunya kaget, malu karena selama ini bahkan pas dulang begitu ya sampai tidak kerasani Nabi Muhammad. Sampai nyoba melu Muhammad. Sampai katut gendeng sampai. Tapi ya tetap ditulang. Itu nek sampai kan disokrot loh. Wong sing dirasani wong nang ngarepe. Nah, justru setelah itulah akhirnya ibu ini dapat hijab. Karena akhlaknya yang akhlak beliau yang baik. Nah, ayat ini maksudnya begini, sampai kok apik nang wong, kok terus wong itu kok berubah jadi wong apik, itu aja gelo. Sebab nanti yang membuka hati dapat hidayah itu Allah. Sampai sedekah ya sedekah ae. Goro-goro wonge goro bisa akhirnya gak disedekahi, padahal wonge susah. Nanti yang membuka hati itu
Dan pasti nek memang orang itu gak membalas kebaikan, apa yang kalian infakkan itu fali amfusikum, nanti akan membawa manfaat untuk diri kalian. Dan Allah pasti akan membalas dengan balasan yang sempurna. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, akan dibalas dengan sempurna dan kalian tidak dianiaya. Insyaallah begitu. Jadi umpama kita berbuat baik kok sama orang tidak diterima kasih misalnya, itu nggak akan rugi, karena kebaikan itu semua akan kembali kepada diri sendiri. Jadi makanya sampai gak usah kesel misalnya ambil nampung tapi gak dibalas dengan kebaikan. Jangan kecewa. Tuku apel digawa nang Gresik. Halo. Ojo pegel dadi wong apik. Nggawa rangsel jerone isine krepek. Ojo kesel dadi wong apik. Mike Tyson gak doyan krepek. Ojo bosen dadi wong apik. Kenapa? Karena kebaikan kita itu nanti akan dibalas sendiri oleh Allah dengan caranya. Nek sing kita tolong ke apik, nanti Allah gerakkan dari yang lain yang berbuat baik bagi kita. Bisa jadi kita nolong A, sing Allah gerakkan itu untuk baik sampai kita bukan A itu tetap gak pelai, tapi B, C, D, E, F, G juga kita. Caranya Allah balas. Tidak mesti lewat orang yang kita melakukan baik. Sampai nampit nang tombone sampai tiba-tiba sampai dibeduk lo konco yang lain baik. Ibu tetap gak baik, tapi yang lain apik nang halo sabar lagi. Oke, mudah-mudahan dados ilmu sing manfaat. Moga-moga kita semua jenengan sedaya terus diberi pertolongan Allah saged istiqomah sampai akhir hayat, saged akhir hidup kita husnul khotimah, sehingga nek mangke di urip meneh kalbu ahli swarga, nunut bareng wong-wong sing apik-apik, ma'al abror bareng tiang-tiang sing sae, ma'as sholihin sareng kali wong-wong sing sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy